Hai Mama Hamil, kali ini aku akan sharing tentang gerakan-gerakan yoga yang bisa dilakukan untuk bayi posterior. Posterior ini apa sih? Kepalanya udah di bawah tapi dia wajahnya menghadap ke perut ibu. Jadi pas menuju lahir biasanya dia yang keluar duluan tuh dahinya atau bahkan mukanya ya. Jadi itu bisa menjadi penyulit persalinan tuh. Biasanya ciri-cirinya pembukaan macet dan kontraksi agak lambat. Nah, ini nih gerakannya yang bisa dilakukan ya, Mam, kalau ini terjadi atau untuk mencegah terjadinya, lakukan ya di usia 35 minggu ke atas. Posisi table pose, punggungnya lurus, otot perutnya ditahan untuk menyangga buah hati dengan baik. Jangan posisi melengkung begini punggungnya, tapi kita sangga dengan baik posisi punggung hingga tulang ekor lurus. Lalu kita lakukan cat cow. Nah, cat cow itu sama dengan gerakan panggul, cuma memang gerakan punggungnya dipanjangkan dan dilengkungkan untuk meluaskan area janin bergerak ke posisi optimal. Jadi, walaupun kepalanya itu telentang udah masuk panggul, tapi dengan gerakan ini di posisi table pose atau balancing ini kita bisa membantu dia muter ke posisi optimal gitu. Lalu lakukan downward facing dognya, ini posisi inversion untuk membantu area ligamen rahim tuh relax, jadi nggak kencang. Karena usia trimester 3 itu bikin ligamen rahim tuh kan akan terjepit oleh kepala yang udah masuk panggul. Dengan posisi ini kita bantu ligamennya jadi relax gitu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke posisi table pose, lalu berjalan perlahan di posisi seperti merangkak, Mam. Nah, berjalan di posisi merangkak ini kita membantu stimulasi, kan area panggul tuh bergerak tuh ketika kita berjalan. Tapi di posisi merangkak, area janin tuh jadi lebih luas. Beda dengan kita berdiri ya, Mam. Kalau berdiri itu justru ruang janin tetap sempit karena ada namanya ilmu gravitasi ketika kita berdiri. Jadi ruangan janin tetap sempit, dia makin turun ke bawah. Kalau di posisi table atau balancing ini, areanya jadi luas untuk muter gitu. Nah, setelah melakukan jalan merangkak, ini circle tubuh ya. Jadi di posisi table pose kita gerakan tubuh memutar samping kanan kiri. Ya, atur nafasnya jangan lupa. Saat ke depan atur nafas, putar ke belakang, hembuskan nafas. Lakukan setiap gerakan dengan perlahan, dengan lembut, nikmati gerakannya. Atur nafas dengan baik. Kemudian ambil posisi plank seperti ini untuk memudahkan bayi itu memutar. Saat posisi ini tuh panggulnya digerakin kanan kiri sambil atur nafas. Kemudian gerakan memutar panggulnya circle. Saat dorong ke belakang tarik nafas, saat bawa ke depan hembuskan nafas. Gerakan dengan perlahan, sesuaikan dengan irama nafas Anda, atur nafasnya dengan baik dan berpikir positif, afirmasi positif bahwa ini akan bantu dedek janin ke posisi optimal. Jika memang sudah dalam posisi kontraksi persalinan, Anda juga bisa tetap lakukan. Lakukan gerakannya dalam saat kontraksi. Jangan lupa ya, posisi istirahat child pose-nya juga dilakukan. Nah, kalau kamu punya gimbal di rumah, kamu bisa juga pakai bantuan gimbal. Lebih enak tuh. Sandaran sama gimbal, gerakan panggulnya kanan dan kiri, lalu gerakan memutar. Seperti yang kita lakukan pada gerakan table sebelumnya. Hanya saja ini dibantu dengan gimbal biar ibunya lebih nyaman, tangannya nggak pegel. Mungkin kalau di posisi table pose tangannya agak pegel gitu ya, area pergelangan tangan ya, biasanya pada ibu hamil. Nah, dengan bantuan gimbal ibunya lebih nyaman bergerak. Kenapa dilakukan saat kontraksi, Mam? Karena saat kontraksi itu rahim dan janin juga berjuang untuk turun ke jalan lahir. Nah, apa perjuangan dari ibunya? Perjuangan dari ibunya itu power namanya. Power itu dari nafas ibu, dari gerakan-gerakan yang dilakukan ibu, dari posisi-posisi yang dilakukan ibu, dari nutrisi yang dimakan ibu saat proses persalinan. Jadi kalau lagi kontraksi itu, Mam, lebih baik Mam melakukan gerakan karena itu membantu memudahkan janin menemukan jalan lahir. Dia
mengerti, oh ini loh aku diarahkan ke sini loh. Nah, kalau lagi nggak kontraksi, mam bisa berikan nutrisi ke tubuh mam, makan pisang, makan apapun yang mam suka untuk menambah energi dan kekuatan. Tapi kalau mam gak mau makan juga gak masalah, usahakan tetap asupan nutrisi agar tenaganya terjaga. Dan kalau lagi ngantuk, tidur aja gak apa-apa. Jadi mam jangan takut ya kalau mau tidur saat kontraksi persalinan, atur nafas, saat lagi gak kontraksi tidur gak apa-apa. Karena saat tidur itu memang merasa nyaman, justru oksitosin akan meningkat mam. Jadi kalau misalnya mam mau tidur atau ketiduran saat proses persalinan itu gak masalah. Jangan takut ya menahan ngantuk, karena justru saat tubuh terbebani dengan rasa ngantuk, hormon oksitosinnya jadi rendah atau turun. Jadinya ibunya malah kelelahan. Gitu ya. Oke Mama Hamil, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.